Ada banyak kejanggalan dalam deklarasi Balfour. Bagaimana kok seorang pejabat tinggi pemerintahan di Inggris, Sir Arthur Balfour, menyurati seorang sipil Yahudi memberikan kesepakatannya atau persetujuannya mendirikan negara Yahudi. Padahal teman-teman, fakta uniknya, saat itu ide pendirian negara Yahudi bukanlah sebuah ide yang populer. Bahkan 99% masyarakat Yahudi di seluruh dunia tidak setuju dengan ide pendirian negara Yahudi. Dan tahukah kalian, deklarasi Balfour juga sangat berkaitan dengan berdirinya negara Saudi. Kita akan bahas selengkapnya dalam konten kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma. Teman-teman, kita punya program baru di channel YouTube ini. Program membahas sejarah seputar Palestina dan Baitul Maqdis. Teman-teman, karena untuk membahas sejarah ini akan mungkin durasinya lebih lama, jadi kalian relax aja, tidak harus melototin konten ini, cukup dengarkan saja sambil beraktivitas. Kalau kalian lagi nyetrika, sambil nyetrika, lagi nyuci piring, sambil nyuci piring, kalian lagi di mobil, sambil nyetir, nggak apa-apa. Yang penting kita mendapatkan ilmunya. Usahakan fokus untuk mendengar sejarah yang penting untuk kita kenali ini. Dan pekan ini kita masih dalam suasana peringatan 107 tahun sejak peristiwa Balfour yang terjadi pada tanggal 2 November 1917. Apa itu deklarasi Balfour? Sebuah surat yang ditulis oleh Menteri Luar Negeri Inggris yang bernama Sir Arthur Balfour, ditujukan kepada triliuner Yahudi Sir Rothschild. Ada banyak kejanggalan kalau kita membahas deklarasi Balfour. Bagaimana seorang pejabat tinggi mengabarkan persetujuannya untuk mendirikan negara Yahudi kepada sipil, bukan kepada pejabat lagi. Jadi bukan G to G, tapi government to swasta, government to private, G to P. Dan pejabat ini bukan sembarang pejabat, ini adalah pejabat dari negara adidaya yang sedang berkuasa kala itu, Britania Raya. Ada apa dengan deklarasi Balfour? Kenapa Balfour begitu berambisi untuk menyetujui berdirinya negara Yahudi di Palestina? Dengan alasan sederhana bahwa dia tertarik dengan ide Zionisme. Padahal teman-teman, uniknya 1917 saat itu populasi Yahudi di Palestina hanya 3%. 97%-nya adalah umat Islam dan Kristiani minoritas. Bagaimana seorang Balfour setuju ide Zionisme yang artinya apa? Artinya mendirikan negara Yahudi untuk 3% populasi tanpa memikirkan nasib 97% warga pribumi lainnya. Dan 3% bangsa Yahudi yang tinggal di Palestina hari itu, mereka semua berbahasa Arab. Mereka hidup damai. Mereka bebas melakukan ritual keagamaan karena mereka adalah sisa-sisa dari orang-orang Yahudi, nenek moyang mereka yang diperbolehkan untuk tinggal dan diberi kebebasan untuk beribadah oleh Salahuddin al-Ayyubi ketika berhasil merebut Palestina dari para penjajah salibis Eropa saat itu. Untuk memahami bagaimana deklarasi Balfour ini bisa terjadi, bagaimana surat dari Balfour ini bisa keluar, kita harus memahami juga kondisi dunia saat itu. 1917, artinya saat itu Perang Dunia Pertama sudah pecah sejak 3 tahun lamanya. Karena Perang Dunia Pertama pecah tahun 1914. Saat itu Inggris sebagai negara adidaya sedang bertempur hebat, sedang terjerumus dalam kubangan yang sangat sulit untuk mereka hindari. Saat itu Inggris sudah habis-habisan dan kewalahan untuk melawan Jerman yang bersekutu dengan Austria-Hongaria dan juga bersekutu dengan Turki Utsmani, Kesultanan Utsmani, yang ini sangat merepotkan sekali negara adidaya bernama Inggris itu. Dan tiba-tiba tahun 1917 sebuah surat rahasia dikirimkan dari Arthur Balfour, Menteri Luar Negeri Inggris, kepada seorang triliuner Yahudi, orang paling kaya sedunia hari itu sampai hari ini, Rothschild, kepala dari bankir Yahudi internasional. Namun teman-teman, tahukah kalian bahwa sebelum adanya deklarasi Balfour, ada 2 kesepakatan lain, 2 janji lain, 2 deklarasi lain yang juga ini mempengaruhi keluarnya deklarasi Balfour. Yang pertama adalah surat
menyurat atau kesepakatan antara Inggris dengan Syarif Makkah, Hussein bin Ali, dan kemudian ada juga namanya perjanjian Sykes-Picot. Inggris sangat kewalahan melawan kekuatan Turki Utsmani dan mereka khawatir akan ada pergerakan masif dari umat Islam di berbagai wilayah untuk melawan tirani Inggris. Saat itu Inggris juga sedang berkuasa di India, lalu juga berkuasa di beberapa negara Arab. Dan mereka khawatir kalau perang terus berlanjut maka kekuatan umat Islam ini akan bersatu dan akan mengalahkan, menghabisi Inggris saat itu. Maka terbitlah satu akal bulus, divide et impera. Mereka berusaha untuk memecah kekuatan umat Islam dengan merayu Hussein bin Ali, Syarif Makkah saat itu. 30 Maret 1915, Balfour mengirim Henry McMahon untuk bernegosiasi langsung dengan Syarif Makkah, Raja Hussein bin Ali. Dalam negosiasinya, McMahon menyampaikan penawaran dari pemerintah Inggris bahwa Inggris siap membantu Syarif Makkah untuk mengembalikan kekhilafahan setelah runtuhnya Turki Utsmani, setelah lemahnya Turki Utsmani, dan mereka memprovokasi Syarif al-Makkah untuk melakukan kudeta terhadap Kesultanan Utsmani saat itu. Setelah pertemuan antara McMahon dengan Syarif al-Makkah, negosiasi berlanjut dengan surat menyurat yang akhirnya terekspos dan banyak kita temukan, baik offline maupun online. Dalam surat menyurat tersebut terungkap bagaimana Inggris menjanjikan, mengiming-imingi Syarif Makkah kekuasaan, kekuatan, dukungan dengan syarat Turki Utsmani harus runtuh. Dia mengatakan bahwa kami siap mendukung Anda sebagai khalifah baru umat Islam dan Anda akan menguasai wilayah-wilayah yang belum Anda kuasai. Wilayah Syam akan ada dalam kekuasaan Anda. Wilayah Najd, wilayah Jazirah Arab, wilayah Teluk dan sebagainya. Kekuasaan Anda wahai khalifah akan terbentang dari Baghdad sampai ke Yaman. Bahkan untuk menguatkan negosiasi tersebut, Inggris mengirimkan mata-matanya bernama Thomas Edward Lawrence. Kita mengenalnya dengan Lawrence of Arabia. Mata-mata Inggris yang disusupkan di dalam barisan Syarif Makkah saat itu. Lawrence bergerak aktif dalam ikut membakar aksi pemberontakan terhadap Turki Utsmani. Syarif Makkah merasa memiliki peluang besar dan mereka merasa memiliki nama besar karena keluarga Syarif Makkah ini sudah memerintah Makkah sejak 800 tahun lamanya. Jadi mereka yakin mereka akan dapat dukungan dari umat Islam lainnya. Dan itu berhasil. Negosiasi Inggris berhasil. 10 Juni 1916 akhirnya Syarif Makkah mendeklarasikan pemberontakannya terhadap Kesultanan Utsmani. Inggris sangat senang dengan keputusan Syarif Makkah untuk memberontak. Mereka langsung mengirimkan 71.000 senjata senapan otomatis kepada Syarif Makkah untuk digunakan dalam pemberontakan. 1,5 juta peluru juga diimpor dari Inggris ke Syarif Makkah. Namun yang tidak disadari oleh Syarif Makkah bahwa janji-janji Inggris hanyalah sebatas janji. Mereka memiliki ambisi berbeda dalam diri mereka. Mereka memiliki plot yang jauh berbeda dengan apa yang mereka janjikan kepada Syarif Makkah. Mereka punya rencana rahasia yang pada akhirnya rencana tersebut tercium oleh Syarif Makkah. Namun sayangnya semua sudah terlambat. Rencana rahasia itu bernama Perjanjian Sykes-Picot. Perjanjian antara 3 negara besar, Inggris, Perancis, dan Rusia yang sepakat untuk membagi-bagi wilayah Syam ke dalam kekuasaan mereka. Ketiga negara besar ini sepakat bahwa kalau Turki Utsmani runtuh, maka masing-masing negara itu akan menguasai, akan menjajah beberapa wilayah-wilayah Syam. Itulah perjanjian Sykes-Picot. Entah kenapa saat itu Syarif Makkah begitu husnuzon. Bahkan suatu hari anaknya Hussein bin Ali, Faisal, sempat mengatakan kepada bapaknya, "Ayah, bagaimana kalau ternyata janji-janji Inggris ini palsu dan kebohongan, manipulasi, ilusi?" Apa kata Syarif Makkah? "Wahai nak, kepercayaanku kepada Inggris sangat mutlak. Kita sedang membicarakan Inggris. Kita sedang membicarakan Inggris, sebuah negara adidaya yang komitmen." Namun sekali lagi ketika akhirnya Syarif Makkah mengetahui adanya kesepakatan, di dalam kesepakatan semua sudah terlambat. Syarif Makkah marah melihat ternyata ada kesepakatan antara Inggris, Perancis, dan Rusia saat itu. Namun apalah artinya kemarahan tersebut? Karena mereka sudah terlanjur dimanfaatkan oleh Inggris untuk memecah
kekuatan umat Islam. Saat itu Inggris memaksa Syarif Makkah untuk menandatangani perjanjian Versailles, perjanjian perdamaian yang mengakhiri Perang Dunia Pertama. Namun Syarif Makkah menolak. Inggris tidak ambil pusing. Inggris lalu mengalihkan dukungannya dari Syarif Makkah kepada penguasa Najd yang bernama Abdul Aziz Saud. Dan itu adalah nenek moyang negara Saudi hari ini. Dan itulah sejarah berdirinya kerajaan Saudi yang masih berdiri sampai hari ini. Buah dari pengkhianatan terhadap kekhalifahan Turki Utsmani. Namun masalahnya Inggris tidak puas hanya mengkhianati Syarif Makkah. Mereka juga mengkhianati Rusia dan Prancis. Ternyata perjanjian Sykes-Picot juga ditikung oleh Inggris. Muncullah sebuah deklarasi bernama Balfour. Awalnya Inggris menyetujui untuk membagi wilayah Syam kepada 3 negara tersebut. Namun Inggris menikung perjanjian Sykes-Picot dan mengeluarkan deklarasi Balfour. Surat yang ditulis oleh Sir Arthur Balfour kepada Sir Rothschild. Ada banyak pertanyaan kenapa hari itu Balfour berambisi sekali untuk mendukung berdirinya negara Yahudi. Padahal ide pendirian negara Yahudi ini ide baru. 10 tahun sebelum tercetusnya Perang Dunia Pertama yang digagas oleh Theodor Herzl, seorang jurnalis Yahudi asal Austria. Dan fakta menariknya adalah saat itu ketika Theodor Herzl ini mencetuskan ide negara Yahudi, the Juden State, 99% masyarakat Yahudi di seluruh dunia menolak ide tersebut. Mereka tidak mau pindah ke Palestina. Mereka tidak mau cari masalah. Orang-orang Yahudi hari itu mereka sudah nyaman tinggal di Jerman, tinggal di Inggris, tinggal di Amerika, tinggal di negara Eropa. Untuk apa kami harus pindah ke Palestina? Sebuah wilayah yang mereka anggap terbelakang saat itu. Jadi mayoritas Yahudi menolak ide pendirian negara Yahudi. Hanya segelintir kecil politisi-politisi Yahudi yang sangat sekuler dan beberapa orang-orang kaya Eropa yang menyetujui ide Theodor Herzl ini. Tidak lama kemudian Theodor Herzl meninggal sebelum dia berhasil mewujudkan impiannya. Lalu impian ini dilanjutkan oleh Chaim Weizmann, seorang profesor di bidang kimia yang tiba-tiba kaya raya pada Perang Dunia Pertama karena penemuan patennya yang berkaitan dengan teknologi peledakan bom itu digunakan oleh banyak negara-negara di Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama ini menjadi ladang basah Chaim Weizmann sehingga dia menjadi miliuner baru di kalangan orang-orang Yahudi. Berkat kekayaannya Chaim Weizmann, dia menjadi banyak relasi, banyak teman. Di antara temannya, di antara sahabatnya adalah Sir Arthur Balfour yang saat itu masih menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris. Belum Menteri Luar Negeri ya, Perdana Menteri Inggris tahun 1905. Ketika mereka berdua bersahabat, saat itu Lord Balfour tertarik dengan ide pendirian negara Zionis, ide Zionisme yang disampaikan oleh sahabatnya yaitu Chaim Weizmann. Lalu dia menjadi Kristen Zionis pertama. Apa itu Kristen Zionis? Kristen Zionis ini adalah masyarakat Eropa, Kristen Eropa dan Amerika. Mereka yang meyakini bahwa negara Israel harus segera dibentuk dan dibangun. Karena mereka yakin kalau negara Israel terbangun maka Al-Masih atau Mesias akan turun. Jadi mereka perlu percepatan. Itulah kenapa hari ini kita banyak menemukan Kristen Zionis di berbagai wilayah di dunia termasuk di Indonesia. Namun saat itu Lord Balfour belum melakukan apapun. Dia baru setuju dan dia baru tertarik ketika dia menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris, namun dia belum melakukan pergerakan apapun. Lalu momen itu pun datang. Perang Dunia Pertama pecah. 3 tahun sudah Inggris berdarah-darah memerangi Turki Utsmani, memerangi Jerman, memerangi Hongaria. Mereka sudah kesulitan, mereka sudah kehabisan amunisi, lalu mereka didatangi oleh Chaim Weizmann. Inilah saatnya kita mewujudkan apa yang kita bicarakan beberapa tahun yang lalu. Itulah mungkin salah satu faktor kenapa saat itu 1917 Lord Arthur Balfour menulis surat kepada Rothschild, kepala bankir Yahudi orang terkaya dunia saat itu. Karena menurut Chaim Weizmann, kalau Inggris setuju dengan pendirian negara Yahudi, maka orang-orang kaya Yahudi ini akan membantu Inggris memenangkan pertempuran dalam Perang Dunia Pertama. Dan itulah pertama kalinya Balfour mendeklarasikan dukungannya di depan parlemen Inggris. Mendeklarasikan dukungan negara Zionis untuk segera dibangun di Palestina. Tapi masalahnya saat itu tidak ada perdebatan atau diskusi apapun di tengah parlemen Inggris. Kenapa? Karena saat itu kondisi perang. Ketika kondisi perang, masyarakat mengesampingkan voting. Mereka lupakan demokrasi, mereka panik. Jadi mereka hanya mengiyakan tanpa ada diskusi atau perdebatan panjang. Jadi ide itu tidak diperdebatkan di tengah parlemen, bahkan itu hanya diurus oleh segelintir menteri,
Jadi ada beberapa menteri, ada 5 kementerian yang membentuk namanya kabinet perang. Dan di antara 5 menteri itu adalah Arthur Balfour sendiri. Meskipun saat itu Lord Balfour sebagai menteri luar negeri, tapi kekuasaannya sangat besar di dalam tubuh pemerintahan Inggris saat itu. Kenapa surat itu dikirimkan kepada Rothschild? Karena seperti yang saya katakan di awal, Rothschild saat itu adalah keluarga Yahudi terkaya di dunia sampai hari ini. Jadi ini bukan konspirasi teman-teman, ini nyata. Rothschild ini kekayaannya jauh melewati Bill Gates, melewati Elon Musk, melewati siapa lagi. Hakim Agung yang kemarin tertangkap memegang 1 triliun itu mah kecil baginya. Namun uniknya, keluarga Rothschild ini keluarga yang pandai dan lihai menyembunyikan dirinya. Mereka tidak mau terlibat dalam praktek-praktek politik praktis tertentu. Mereka tidak mau masuk dalam pemilu. Untuk apa mereka jadi pejabat? Mereka sudah kaya raya. Mereka tidak mau tampil di depan layar. Mereka tidak butuh itu semua. Itulah kehebatan elit global. Mereka lihai dalam menyembunyikan diri mereka. Mereka mengontrol dunia dari balik layar rumah-rumah mereka. Rothschild ini adalah sosok warga Inggris yang kaya raya, warga Yahudi Inggris kaya raya, dan dia banyak jadi panutan orang-orang Yahudi lainnya di Inggris. Dan yang pasti dia juga adalah pimpinan Federasi Zionisme Internasional hari itu. Uniknya teman-teman, deklarasi Balfour ini, suratnya Balfour ini ditulis dengan sengaja menggunakan kata-kata yang ambigu, yang samar-samar. Coba kita dengar kata-katanya seperti ini. The British government views with favor that the establishment of national home for Jewish people, bla 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 bla. Teman-teman perhatikan, ini bukan bahasa hukum, ini bahasa emosional. Jadi views with favor ini artinya memandang baik. Ya, jadi Inggris memandang baik bahwa berdirinya national home. Mereka tidak menyebut national state, national country, national home, rumah nasional untuk orang-orang Yahudi. Nah, ini 2 kata ini ambigu sekali teman-teman. Mereka nggak bilang misalnya England will establish Jewish country, Inggris setuju untuk mendirikan negara Yahudi. Enggak, mereka mengatakan kami memandang baik rencana pembentukan rumah gitu ya untuk orang-orang Yahudi. Keren sekali. Kenapa mereka buat samar-samar? Kenapa mereka buat ambigu? Karena mereka tahu kalau bahasa mereka terlalu vulgar, terlalu jelas, itu berpotensi melahirkan respon keras di kalangan parlemen Inggris maksud saya. Intinya mereka setuju ingin mendirikan negara Yahudi, namun mereka tidak menyampaikan secara jelas, secara gamblang. Seperti saya katakan di awal, masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang misterius. Kenapa kok Inggris begitu berambisi untuk melahirkan negara Yahudi saat itu? Paling tidak ada 4 teori teman-teman. Teori pertama yaitu tadi, mereka membutuhkan dana dari orang-orang kaya Yahudi, dana dari Chaim Weizmann, dari Rothschild, dari bankir-bankir Yahudi lainnya. Tapi kan saat itu ide itu banyak ditolak oleh orang-orang Yahudi. Jadi itu sebetulnya juga teori yang ya cukup lemah. Ada teori kedua, teori yang berkaitan dengan kondisi politik di Rusia. Saat itu kekaisaran Tsar baru digulingkan oleh Bolshevik. Bolshevik ini para tokoh-tokoh utamanya adalah orang-orang Yahudi. Jadi saat itu Inggris melihat Rusia ini sedang menjadi kekuatan yang berkembang. Bolshevik merajalela di situ. Dan mereka nggak tahu nih Bolshevik ini akan mendukung Inggris atau akan menjadi musuh Inggris. Jadi mereka berusaha untuk mengambil simpati orang-orang Yahudi di jabatan-jabatan penting di Bolshevik itu, ya, agar mereka mau berpihak dan mensupport Inggris sebagai negara adidaya. Ada teori ketiga, yaitu mereka sedang mencari dukungan dari Yahudi Jerman yang saat itu sangat dekat. Yahudi Jerman hari itu dekat dengan pemerintah, yang pemerintah Jerman hari itu dipimpin oleh Wilhelm III. Saat itu belum ada Hitler, ya, Hitler belum populer, Hitler belum menjadi pemimpin saat itu. Jadi Yahudi di Jerman saat itu masih dalam kondisi yang stabil. Sementara teori keempat mengatakan bahwa sebetulnya Balfour tidak sedang mencari dukungan orang-orang Yahudi, tapi mereka sedang mencari dukungan orang-orang Kristen Zionis yang banyak hidup di Amerika dan negara-negara Eropa. Sekali lagi, apa itu Kristen Zionis? Mereka adalah orang-orang Eropa yang religius, orang-orang Kristen religius yang mengimpi-impikan berdirinya negara Israel di Palestina, karena mereka yakini bahwa dengan adanya negara Yahudi di Palestina itu akan mempercepat kedatangan Yesus. Itulah kenapa hari ini kita banyak menemukan juga orang-orang Kristen Zionis tidak hanya di Amerika, tidak hanya di Eropa, tapi di Indonesia. Orang-orang Kristen yang begitu berambisi untuk yang mendukung negara Zionis, negara Yahudi di Palestina.
Dan sampai saat ini Kristen Zionis di Amerika itu masih sangat berkuasa, terutama di parlemen Amerika. Itulah kenapa ketika Donald Trump itu dia menjabat sebagai presiden, dia berani memindahkan kedutaan besar Amerika ke Al-Quds, Yerusalem. Kata orang, itulah cara Donald Trump untuk merenggut atau meraih suara parlemen Amerika yang banyak diisi oleh Kristen Zionis itu. Dan tampaknya memang teori keempat ini lebih masuk akal dibandingkan 3 teori sebelumnya ya. Lantas kenapa Inggris berambisi untuk merebut hati Kristen Zionis yang sedang mengontrol parlemen Amerika saat itu? Ya, Inggris ingin menarik Amerika, mencari dukungan Amerika untuk ikut perang melawan Jerman, yang sekali lagi Inggris sudah kewalahan hari itu. Namun lagi-lagi usaha Inggris gagal sebetulnya. Jadi deklarasi Balfour ini sebetulnya tidak menghasilkan apa-apa untuk Inggris. Dia gagal meraih simpati Yahudi dari Jerman, gagal juga menarik dukungan Yahudi dari Rusia, Bolshevik. Dia juga gagal menarik simpati Yahudi di berbagai bangsa. Dan dia juga gagal, Inggris juga gagal menarik Amerika untuk ikut perang. Karena akhirnya Amerika ikut perang di Perang Dunia Kedua itu setelah kapal Lusitania mereka itu ditenggelamkan. Ada beberapa faktor-faktor lain yang pasti bukan deklarasi Balfour yang membuat Amerika ikut perang dalam Perang Dunia Kedua. Jadi bukannya memberikan dampak positif, deklarasi Balfour ini malah memberikan dampak negatif dan menjadi beban, menjadi penyakit untuk Inggris setelahnya. Sejak deklarasi Balfour ini akhirnya dicetuskan, lalu terjadilah berbagai drama. Ya, kemudian ada berbagai intrik yang akhirnya memaksa orang-orang Yahudi untuk berdatangan dan eksodus ke Palestina. Dan itu dengan janji-janji bahwa orang-orang Yahudi yang datang ke Palestina akan mendapatkan tanah, rumah, dan sebagainya. Jadi eksodus besar-besaran, dan semakin banyak orang-orang Yahudi yang tiba di Palestina, yang awalnya mereka disambut oleh orang-orang lokal ya dengan sopan santun, dengan memuliakan mereka. Namun semakin banyak orang Yahudi, mereka semakin kurang ajar, dan mereka mulai menjarah warga Palestina. Mereka melakukan pemberontakan, dan mereka akhirnya saling berperang, memerangi orang-orang Palestina, orang pribumi. Dan itu nggak bisa di-handle oleh Inggris. Inggris kalang kabut. Akhirnya saat itu Inggris menyetop. Inggris menghentikan eksodus orang Yahudi ke Palestina. Apa buntutnya? Buntutnya malah tentara Inggris di Palestina diserang habis-habisan oleh teroris-teroris Yahudi di Palestina hari itu. Banyak tentara Inggris dibunuh oleh teroris Yahudi karena dianggap menggagalkan rencana pendirian negara Yahudi di Palestina. Yang paling fenomenal adalah gerakan teroris Yahudi yang melakukan pengeboman di Hotel King David. 100 lebih tewas, terbunuh dalam ledakan tersebut, serangan teroris tersebut, dan mayoritasnya adalah orang-orang Inggris. Karena mereka nggak sanggup, karena mereka nggak kuat, akhirnya Inggris melepaskan Palestina untuk diasuh, untuk dihandle oleh Liga Bangsa-Bangsa. Kemudian Liga Bangsa-Bangsa akhirnya memberikan restu, setelah berubah menjadi PBB, memberikan restu kepada Israel untuk mendeklarasikan diri sebagai sebuah negara tahun 1948. Jadi itu kurang lebih sejarah deklarasi Balfour, teman-teman. Sejarah berdarah yang menjadi akar permasalahan di Palestina dan menjadi biang timbulnya kanker di Baitul Maqdis. Namun sebetulnya kalau kita ingin membahas lebih dalam lagi, ya ada faktor lain selain deklarasi Balfour. Jauh sebelum deklarasi Balfour itu ada pertemuan rahasia antara negara-negara kolonial, dan itu kita akan bahas dalam sesi selanjutnya. Bismillah ta'ala. Demikian teman-teman untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya bersama saya Muhammad Hussein Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.